Tuhan-Mu Yesus. Kami berikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami berikan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian. Yes Lord. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan, katakan bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Yes, Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I'll sing praises to Your name, praises to Your name. Hallelujah. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I'll sing praises to Your name. We praise Your name. Praises to Your name. For Your name is great and worthy to be praised. Bapak Ibu, angkat suaramu, katakan nyanyi pujian bagi-Mu. Kami berikan segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari nyatakan nyanyi pujian bagi-Mu. Yes.
Tuhan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami mau menari, melompat bagi nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa bersemangat dalam Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Dia hadir. Kita percaya malaikat Tuhan bersehati dengan kita memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik, karena tiada terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Kita mau menari bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya, katakan, tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masih tetap semangat, amin. Karena terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita melompat bagi namanya yang kudus. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya Yesus. Terima pujian, Engkau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Lagi Bapak Ibu katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur buat anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat kedua tangan. Sebab Kau yes. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, kita agungkan namanya. Engkau yang layak terima pujian Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau atas segala raja. Katakan sebab Kau yang layak Tuhan. Oh haleluya. Raba-raba ya la besyik. Sebab Kau layak. Oh haleluya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Nama ya la 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 bayara rabasu. Oh rabayara la 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 basika. Oh rabara la 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 nama ya rabasu. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, diagungkan, disembah dan dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang atas namanya setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit bumi ini di mana manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup itu. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kalau kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Tuhan berbicaralah kepada kami. Biarkan firman-Mu jatuh di tanah yang subur, menghasilkan benih, menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Roh Kudus, berkuasalah di tempat ini. Karena tempat ini milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Artikan firman-Mu dalam setiap pikiran kami. Sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan bahasa yang mudah. Yang dapat dimengerti oleh setiap pribadi kami. Dalam nama-Mu yang kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur buat malam hari ini, buat sore ini. Kalau bisa kita memuji, menyembah Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Bapak, Ibu, saudara-saudari masih bisa datang malam ini. Walaupun kayaknya banyak teman-teman kita yang belum datang. Kita bersyukur, doakan minggu depan agar mereka juga bisa bergabung dengan kita. Haleluya. Kayaknya mic-nya ada yang kurang. Hilang dia suaranya. Udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 15. Kita akan dengarkan dan kemudian kita baca dulu bersama-sama. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6, lalu demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-15. Hal berdoa. Amin. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6, demikian selanjutnya sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Kita sedang dihebohkan dengan seorang pendeta hamba Tuhan yang mengatakan Yahweh dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Yahweh adalah Tuhan, lalu Yesus dikatakan bukan juru selamat, bukan terang, bukan garam dunia. Nah saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara hal yang pertama bahwa Yahweh dan Yesus tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Anda belajar dari firman Tuhan, pada waktu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, kita bisa lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga, kita dalam bahasa sayangnya sekali dalam Alkitab bahasa Indonesia, hal ini tidak begitu jelas karena Alkitab bahasa Indonesia mengambil, saudara harus tahu, tafsiran atau penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia diambil dari King James Version. Lalu kemudian yang menerjemahkan juga adalah yang memerintahkan untuk menerjemahkan Alkitab ini bernama Sir Thomas Raffles. Dia adalah gubernur Hindia Belanda dulu yang pada waktu itu meminta agar Alkitab King James diterjemahkan. Dan saudara memang pada waktu itu tidak banyak ditemukan penerjemah.
Tapi kemudian mereka mendapatkan seorang penerjemah orang Tamil tetapi beragama Muslim, beragama Islam. Nah, pada waktu dia menerjemahkan Alkitab ini, namanya Al-Munshi, pada waktu Al-Munshi menerjemahkan Alkitab kita, dia tidak menemukan kata yang tepat untuk God. Ya, saudara, padahal God sendiri dalam pengertian bahasa Inggris, God diambil dari bahasa Jerman, God. Artinya yang berarti ya juga termasuk sesembahan-sesembahan yang ada di Jerman pada waktu itu. Nah saudara, pada waktu Munshi menerjemahkan kata God, mereka tidak temukan apa yang tepat, lalu diusulkanlah untuk memakai kata Allah. Itu sebabnya kalau Anda mempelajari Alkitab kita versi terjemahan 1958, jangan kaget kalau dikatakan Yesus masuk ke musola-musola. Yesus masuk ke masjid, saudara. Pada waktu diterjemahkan kepada sinagog dan rumah ibadah, itu akan disebut hal seperti itu. Akhirnya disepakatilah untuk memakai kata Allah bagi God. Tapi Anda bisa melihat dalam Alkitab kita, dalam kamus di belakang Alkitab Anda bisa menemukan kata Tuhan, huruf besar semua adalah Yahweh. Panggilan yang ditunjukkan kepada Tuhan yang adalah Tuhannya Israel, Yahweh. Allah, kalau Allah kapital semua adalah ditujukan kepada Yahweh. Nah saudara perhatikan kisah Keluaran pasal 3. Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, Musa bertanya di ayat 13, kalau orang Israel bertanya, siapakah Tuhan yang mengutus engkau kepadaku Musa? Lalu Tuhan jawab Musa, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Mungkin dalam bahasa Indonesia, kalau Anda membaca ini, kok ada Tuhan namanya aku adalah aku gitu ya. Artinya apa? Tuhan sedang mengatakan aku adalah aku pribadi yang tak dapat terpisahkan itu yang mengutus engkau kepadamu Musa. Lalu katanya ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Perhatikan kata Tuhan di situ huruf besar semua. Kata Tuhan huruf besar semua adalah Yahweh. Seharusnya Anda membacanya seperti ini. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Haleluya. Yahweh adalah namanya. Tuhan bukan nama. Tuhan adalah panggilan kita kepada pencipta itu. Tapi nama Tuhan kita adalah Yahweh. Haleluya. Itu sebabnya dalam Alkitab bahasa Karo, nama Tuhan itu disebut Yahweh. Betul kan? Nah, dalam Alkitab bahasa Nias, nama Tuhan Jehovah. Dalam Alkitab bahasa Batak, Yahweh Jehovah de Bata. Dalam Alkitab yang ada banyak tulisan Allah, hanyalah Alkitab bahasa Indonesia. Kalau orang Israel yang ada di Timur Tengah pun menyebut Allah, bukan berarti kitab mereka tertulis Allah. Tapi kitab mereka tertulis tetap Yahweh, tapi mereka sebut, mereka ganti dengan Adonai. Kenapa? Mereka begitu mengagungkan nama Bapa itu. Mereka tidak berani menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Mereka ganti dengan Adonai, mereka ganti dengan Hashem, mereka ganti dengan Allah. Sebutan-sebutan yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Jadi saudara, Anda harus mengerti bahwa Yahweh adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Yahweh ini dia juga yang datang ke dalam dunia. Lebih dari beberapa ribu tahun yang lalu, saudara, hampir 5.000, 6.000 tahun yang lalu, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu Hawa mengambil buah yang dilarang itu, terjadilah kutukan kepada manusia. Dan Tuhan katakan manusia ini, keturunanmu ini akan menghancurkan kepala ular itu. Dan saudara, janji itu ditepati.
Beberapa ribu tahun setelah janji itu diucapkan, Yahweh ini melihat, mencari siapa yang layak menjadi juru selamat, siapa yang layak menjadi penebus, tapi tidak satu pun ditemukan. Apa yang terjadi pada akhirnya dia mengatakan, aku sendiri akan turun, aku sendiri akan menebus mereka, aku sendiri akan menyelamatkan mereka. Yahweh yang besar itu menjadi manusia dan namanya adalah Yesus Kristus yang Anda kenal pada hari ini. Yesus Kristus adalah bahasa Yunani. Tapi bahasa Ibraninya Yahshua HaMashiach. Haleluya. Yahshua artinya Yahweh Shua. Yahweh yang menyelamatkan. Haleluya. Yahweh yang mulia itu datang untuk menyelamatkan. Dia adalah dia sendiri. Aku adalah aku itu yang datang menyelamatkan manusia. Yahweh menjadi manusia. Yahshua HaMashiach. Haleluya. Yesus Kristus, Yahweh penyelamat, juru selamat dan penebus manusia. Itu dia. Nah, pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia mati untuk manusia, untuk Anda dan saya. Lalu kemudian dia mengirimkan Roh Kudusnya. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia Roh Kudus. Tapi tahukah Anda, Roh Kudus itu adalah Roh Yahweh sendiri. Itu sebabnya Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah Yahuwah HaKodesh. Roh Yahweh yang kudus. Haleluya. Dia tidak terpisah-pisah. Dia adalah pribadi yang sama yang menciptakan langit bumi, menciptakan manusia pada awalnya. Dia juga yang datang menebus engkau dan saya dan seluruh dunia ini. Dia juga yang datang menghibur engkau dan saya. Sehingga hari ini kita masih bisa ada di sini. Kita diselamatkan, kita dihibur, kita dikuatkan. Karena apa? Karena ada penolong yang ajaib itu. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Yahweh dan Yesus tidak mungkin terpisah. Karena Yahweh adalah keselamatan itu sendiri. Yahshua adalah keselamatan itu sendiri. Itu sebabnya belajar untuk bisa mengerti dengan baik. Amin. Jangan sampai ditipu-tipu orang. Karena ada orang udah gelar banyak kali nipunya saudara. Sekarang ini saya sebut itu teologi sensasional. Iya. Banyak hamba Tuhan supaya ratingnya naik, buatlah teologi sensasional. Saya sebut itu di forum pimpinan perguruan tinggi kemarin. Pada waktu orang mulai bicara tentang itu, karena beliau yang sampaikan itu ada di forum itu juga. Saya sampaikan, tolonglah Pak, janganlah buat sensasi lagi. Keselamatan dalam Yesus adalah harga mutlak. Yesus sebagai juru selamat adalah harga mutlak. Itu tidak bisa diganti lagi. Haleluya. Anda percaya kepada Yesus maka engkau diselamatkan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus itu. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Dan apabila kamu berdoa, dengarkan ini. Yesus mengatakan apabila kamu berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya when you pray. Artinya ketika kamu berdoa. Dengan gamblang Yesus berasumsi semua orang yang percaya kepadanya pasti berdoa. Haleluya. Orang Kristen itu pasti berdoa. Pak, aku udah 2 tahun, 3 tahun gak bisa berdoa Pak. Tiap tutup mata yang kuliah entah apa-apa aja. Gak bisa berdoa. Saudara, 400 tahun orang Israel pada waktu berada di perbudakan Mesir tidak bisa berdoa. Tidak bisa berdoa. Karena Anda harus tahu pada masa itu mereka baru mengenal nama Yahweh itu pada waktu Musa memperkenalkannya. Mereka pasti tidak bisa berdoa, tapi dengarkan saya. Jeritan yang mereka naikkan pada waktu mereka dicambuk, pada waktu mereka dibelasah, jeritan itu sampai kepada Tuhan yang besar itu. Dan Tuhan katakan apa? Aku telah mendengar jeritanmu. Amin. Mungkin kau bilang 3 tahun aku tidak bisa berdoa. Tapi Tuhan mendengar jeritanmu. Tuhan mendengar setiap seruanmu. Tuhan mendengarkan dan melihat air mata yang kau curahkan itu. Itu sebabnya apapun yang terjadi tetap berdoa. Apapun yang terjadi, tetap berseru kepada Yesus. Apapun yang terjadi, tetap datang kepada Yesus. Haleluya. Engkau terbangun tengah malam karena hutang yang begitu banyak. Gak usah menangis untuk hutang itu. Gak perlu. Engkau datang kepadanya, Bapa,
Bapa datang sebagai anak kepada Bapa. Bapa yang melihat anak, pasti Bapa tidak akan membiarkan anak itu sendiri. Engkau panggil dia Bapa, selamat pagi Bapa. Amin. Kalau Bapa mendengar anak memanggil pagi-pagi, kamar saya dengan anak saya ini sengaja saya bukakan connecting door, saudara. Karena kami ajarkan dia untuk tidur sendiri, untuk bisa mandiri. Kalau malam tiba-tiba dia bilang, Dedi. Justin punya panggilan seru kalau untuk saya tengah-tengah malam. Dedi. Itu tandanya dia membutuhkan saya. Kalau biasa kan, Dedi gitu kan. Tapi kalau udah malam, udah tidur sendiri, kadang-kadang dia panggil saya, Dedi katanya. Saya udah langsung tahu, saya akan langsung bangun, saya akan datang dan mengecek dia. Ada apa? Waktu engkau bangun tengah malam, pada waktu engkau merasa sendiri, pada waktu engkau merasa kesepian, pada waktu engkau merasa ketakutan, panggil dia Bapa. Bapa, kalau engkau panggil dia, maka Bapa pasti akan mendengar seruanmu dan dia pasti akan lompat, dia akan katakan, anakku apa yang terjadi? Apa? Ada apa? Gak ada Bapa. Aku hanya mau katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Aku hanya mau bilang itu kok Bapa. Bapa bilang serius. Kau cuma mau bilang itu. Kau enggak mau minta apa-apa. Yakin. Iya, aku cuma mau memuji namamu. Aku cuma mau mengagungkan engkau. Wow, saudara, pada waktu engkau datang kepada Bapa sebagai anak, maka percayalah Bapa akan memandang kepadamu sebagai anak. Haleluya. Kalau anak saya pagi-pagi bangun, tiba-tiba dia bilang, Dad minta 10.000. Ini baru buka mata belum apa-apa, udah minta 10.000. Gondo enggak? Gondo, saudara. Dia bukannya peluk saya dulu, dia bukannya cium saya dulu, bukannya bilang good morning Daddy. Enggak, dia tiba-tiba minta, Dad minta 20.000. Datang kepada Bapa sebagai anak. Pagi itu jangan minta apa-apa, gak usah minta apa-apa. Santai aja bilang good morning Dad. Panggil dia Daddy, panggil dia Papa, panggil dia Ayah. Kenapa rupanya? Panggil dia Bapa. Selamat pagi Bapa. Aku bersyukur buat hari ini. Aku bersyukur buat berkat yang kuterima. Aku bersyukur ternyata aku masih hidup. Aku bersyukur aku masih bisa jalan. Aku bersyukur ternyata aku masih bisa bernafas. Terima kasih Bapa. Dan aku percaya aku akan berjalan bersama Bapa hari ini. Aku akan berjalan bersama Engkau sepanjang hari ini. Apapun rintangan di hadapanku akan kulewati bersamamu. Haleluya. Waktu Anda berseru pagi-pagi. Selama ini kan gak pernah doa pagi misalnya gitu kan. Tiba-tiba berseru pagi itu, Bapa, sorga goncang. Tuhan bilang, dengar itu, siapa yang panggil Bapa? Kayaknya si Oktav itu panggil Bapa pagi-pagi. Ada apa? Tumben kali. Bapa bilang, malaikat coba dengar itu, minta apa dia? Malaikat langsung turun, syuk. Dengar, dia gak minta apa-apa. Ah masa? Coba kau turun lagi dengar dia minta apa? Pasti ada minta ini katanya. Karena biasa kan kalau Oktav datang, Tuhan minta ini Bapa, minta ini Bapa, minta ini. Kita kan begitu. Kalau enggak perlu Tuhan enggak minta, enggak datang. Karena mau perlu sesuatu baru datang, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan perlu uang, Tuhan penagih utang udah datang. Tuhan jatuh kredit, Tuhan. Pasti ada sesuatu yang kita minta. Kalau enggak minta apa-apa enggak datang sama Tuhan, enggak datang sama Bapa. Malaikat datang kedua kalinya, Tuhan memang dia gak minta apa-apa. Ah masa kata Tuhan, ini gambaran saya ya, jangan pikir di surga kayak gitu ya. Yang ketiga kalinya Tuhan bilang, coba pergi lagi dengar dulu dia minta apa. Lalu malaikat turun lagi, sampai di situ. Malaikat balik lagi, Tuhan memang dia gak minta apa-apa. Lalu dia ngapain pagi-pagi? Dia bilang bersyukur padamu. Dia bilang dia puji-puji engkau. Dia bilang kau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Lah saudara, bapak mana yang gak senang dipuji anaknya? Haleluya, benar kan Pak? Pak Adi, betul kan? Senang dipuji anaknya kan? Aku kenal Pak Adi ini udah lama saudara, masih muda dia. Dulu dia melayani di Giki, di tempat paman saya. Haleluya.
Saudara, kalau anak bilang, "Pak, selamat pagi, Pak, wah Bapak ganteng kali, Papa baik kali, Papa dahsyat, Papa luar biasa," hatimu gimana? Hah? Ih, "Ma, anakku ini," katanya Pak Ijul ya kan, "lain kali kamu hari ini mau apa?" Ini dia ya kan. Sama dengan itu, Bapa di sorga pada waktu engkau puji aku, percaya hatinya begitu girang. Anakku pagi-pagi udah bangun menyapa aku. Anakku pagi-pagi datang mencari wajahku. Wow. Dia bilang kepada malaikat, "Dengar ya, apapun yang dia minta, jawab." Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apapun yang dia minta, jawab. Ini ada yang korek-korek hidung nih. Mulai besok dia buat gitu sama bapaknya kayaknya. Ya Paul ya. Haleluya. Saudara, Yesus katakan, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. 25 kali kita beribadah di pinggir jalan, ada orang yang pernah bilang sama saya, "Pak Oktav, bertobatlah. Jangan kayak orang munafik lah kalian. Ibadah di pinggir-pinggir jalan. Ibadah supaya dilihat orang." Apalagi dia bilang, "Udahlah, cukuplah, jangan kayak orang Parisi lah," katanya. Karena kita yang di pinggir jalan itu dibilang kayak Parisi. Saudara, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Sebelum engkau mendengar atau mengucapkan hal seperti itu, dengarkan baik. Apabila engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Apa yang disebut dengan munafik? Munafik seringkali kita gambarkan orang bermuka dua. Di depan kita beda, di belakang kita beda. Depan kita dia bilang, bro, kau memang luar biasa kau bro. Hebat kau, dahsyat kau. Di belakang, memanglah kau, kapan kau mati? Ya kan, itu muka dua, itu munafik. Lain di mulut, lain di hati. Apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan sangat bertolak belakang. Itulah orang munafik. Dan Yesus katakan, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Bagaimana orang munafik menurut pandangan Yesus? Dengarkan saya, Alkitab katakan, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Lah, nyatanya bukan orang yang berdoa di pinggir jalan saja yang salah. Rupanya orang yang berdoa dalam rumah-rumah ibadat pun bisa munafik. Tadi kan dibilang janganlah kayak orang Parisi di pinggir jalan. Rupanya orang dalam rumah ibadat, dalam gereja pun pada waktu dia berdoa kadang-kadang dia bisa jadi seperti orang munafik. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Jangan seperti orang munafik yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Perhatikan motivasinya yang penting. Apa motivasi mereka berdoa? Supaya mereka dilihat orang. Haleluya, saudara lihatkan ini. Anda bisa beribadah dengan hebat, dengan kusuk, dengan luar biasa dalam ruangan ini. Hanya supaya Anda dilihat orang murni, suci, hebat, kudus, dahsyat. Pendoa dia ini. Oh, penyembah dia ini. Ada orang yang seperti itu kan. Menyembah supaya dia dilihat orang. Sambil menyembah, sambil ngintip. Ada yang lihat aku enggak? Kalau ada yang lihat makin tinggi lagi tangannya lagi. Haleluya. Kalau ada yang nampak makin lagi dia raba katanya. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Saya tidak masalah dengan raba-raba itu kalau memang Tuhan berikan itu padamu. Kalau engkau diberikan karunia untuk berbahasa roh, it's good, itu bagus. Karena bahasa roh selain kita berdoa kepada Tuhan, bahasa roh adalah karunia yang diberikan untuk membangun diri sendiri. Saya berdoa dalam bahasa roh. Karena saya tahu saya harus membangun roh saya agar saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Agar saya dikuatkan pada waktu lemah. Haleluya. Tapi motivasi engkau berdoa itu apa?
Kalau motivasimu hanya supaya dilihat orang, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau sudah mendapat upahmu. Mana upahnya Tuhan? Aku berdoa gak dijawab-jawab. Bertahun-tahun aku berdoa gak dijawab-jawab. Iya. Karena kau berdoa kuat-kuat supaya bukan didengar oleh Bapa di sorga. Tapi supaya didengar oleh Bapak yang di Amerika, Bapak yang di Jakarta, Bapak yang di sana, Bapak yang di sini. Karena apa? Dia banyak uang. Ada orang berdoa gitu kan? Ada orang, banyak pendeta belakangan ini, berdoanya di Facebook. Berdoanya di Facebook. Tuhan Yesus, kami membutuhkan mobil ini untuk pelayanan kami Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus, aku sudah terima. Dia tag 50 orang. Apakah Tuhan Yesus punya Facebook? Ngapain kau doa di Facebook lalu kau tag 50 orang? Tuhan Yesus mana yang ada dalam 50-an tag itu? Saudara lihat ini. Kepada siapa engkau berdoa? Tujuan doamu apa? Motivasi doamu apa? Haleluya. Pada waktu engkau berdoa, Yesus katakan, masuk ke dalam kamarmu. Ini doa pribadi. Kalau engkau membutuhkan sesuatu, engkau mau berseru kepada Bapa di sorga, masuk dalam kamarmu. Artinya apa? Enggak perlu orang lain tahu pada waktu engkau punya pergumulan itu. Haleluya. Ada satu film yang cukup ya dikenal lah baru-baru ini, namanya War Room, ruang perang. Kalau saya nggak salah ya, kalian pernah nonton kan War Room? Seorang ibu tua yang setiap kali ada apa-apa dia punya satu tempat yang kecil. Dalam bahasa Inggris disebut closet. Closet itu seperti ruangan kecil di mana dia masuk, dia akan berdoa di situ. Apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasa, apapun yang dia rasakan, ada sesuatu yang Tuhan suruh doakan terhadap orang lain, anaknya, cucunya, dia akan masuk ke dalam ruang perang itu. Ini yang Yesus katakan, ketika kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh seseorang tentang kehidupan doa John Wesley. John Wesley adalah bapak pendiri gereja Metodis. Saudara tahu pada waktu mereka masuk ke ruangan John Wesley setelah dia meninggal, ada satu karpet di samping tempat tidurnya. Karpet itu punya 2 lubang. Dan mereka mencari tahu kenapa karpet ini berlubang. Sementara karpet lain di ruangan itu tidak berlubang. Akhirnya mereka ketahui tempat itu adalah tempat di mana John Wesley selalu berdoa setiap pagi. Dia berlutut dengan kakinya. Haleluya. Engkau punya pergumulan, engkau punya masalah. Masuk ke ruang doamu. Masuk ke dalam ruang perangmu itu. Haleluya. Berperang dengan Tuhan di situ, berperang dengan Dia, berperang bersama dengan Dia, dengan terhadap semua kuasa-kuasa di udara, terhadap semua hal-hal yang melemahkan imanmu, yang melemahkan engkau, yang membuat keluargamu rusak, yang membuat keluargamu hancur berantakan, yang membuat ekonomimu berantakan. Berlutut di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Karena tidak semua orang mengenal Bapa. Karena tidak semua orang yang tahu siapa Tuhan itu. Haleluya. Masuk ke dalam ruanganmu tersendiri. Adakah saudara punya tempat tersendiri? Di kamar saya punya tempat tersendiri, yaitu di atas tempat tidur saya atau di samping tempat tidur saya. Setiap pagi kapanpun Tuhan bangunkan, kalau saya terlalu capek, sakit kaki, mungkin saya akan di atas tempat tidur saya. Atau saya langsung turun ke bawah di lantai tempat, pas di samping tempat tidur saya. Saya punya ruang sendiri, saya punya tempat sendiri untuk berdoa. Bagaimana dengan Anda? Kita terlalu banyak memakai kekuatan kita. Kita terlalu banyak memakai hikmat kita. Kita terlalu banyak memakai tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu sampai kita melupakan Tuhan.
Saya belajar hari-hari ini. Apapun yang kuinginkan, apapun yang kuminta dari Tuhan. Aku belajar menunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan berarti Tuhan tidak mau saya melakukan itu. Tuhan tidak mau aku melanjutkan itu. Tuhan tidak mau aku mengambil langkah selanjutnya untuk itu. Belajar menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia suka berdiri di pinggir jalan. Dia bahkan berdiri dalam rumah ibadat. Lalu kemudian dia akan minta, dia akan berseru. Saya pernah mendoakan orang. Pada waktu kami letakkan tangan. Dia bukannya diam. Dia berdoa, ya Tuhan aku perlu uang, aku perlu bayar hutang, aku perlu gini. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin maksudnya supaya nanti pulang, aku pun kasih uang sedikit sama dia supaya dia bisa bayar utang. Jadi untuk apa kau maju ke depan? Mending kau bilang dari awal, Pak pinjamlah uang Bapak sekian atau mintalah uang Bapak biar aku bisa bayar utang. Pada waktu engkau berdoa seperti itu, maka engkau sudah mendapat upahmu. Haleluya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan masuklah ke tempat yang tersembunyi bersama dengan Tuhan. Bergumul bersama dengan Tuhan. Daniel pernah punya masalah yang cukup besar. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa selama 21 hari. Firman Tuhan mencatat dia berdoa. Dan pada hari yang terakhir Tuhan mengirim Mikael, malaikat yang agung. Malaikat yang adalah panglima perang itu. Mikael berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Haleluya. Karena apa? Ada satu orang yang berlutut dan berdoa masuk ke dalam ruangan yang tersembunyi dan berperang bersama dengan Tuhan. Saya percaya Daniel tidak tahu ada peperangan yang hebat di atas sana. Tapi saya percaya Daniel merasakan jawaban doanya setelah 21 hari itu. Karena apa? Tuhan yang melihat engkau yang berada di tempat tersembunyi. Dia pasti akan membalaskannya kepadamu. Amin. Haleluya. Yang ketiga firman Tuhan katakan ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang gak mengenal Tuhan kan begitu. Pak, pendeta, aku butuh ini. Mungkin bukan pendeta lah ya. Mungkin yang lain. Aku butuh ini. Aku perlu begini. Oh ya udah, ucapkan doa Bapa kami 100 kali. Atau ucapkan doa yang lain 50 kali. Ucapkan doa ini 20 kali. Iya kan? Lalu dia pun doa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yesus katakan dalam doamu jangan bertele-tele. Come to the point. Langsung datang ke poinnya apa yang kau mau. Kalau engkau datang kepada Bapa sebagai anak, pasti Bapa memberikannya kepadamu. Haleluya. Gak mungkin lah. Kadang-kadang anakku yang kecil ini aja pun memang suka bertele-tele dia. Dad, Daddy ganteng kali lah memang Dad katanya kan. Daddy bapak terbaik lah sedunia Dad. Saya udah bilang, udah mau apa? Saya langsung bilang gitu, mau apa? Gak usah bertele-tele, gak usah pura-pura. Saya bilang mau apa? Bapa di surga, Yesus katakan, kalau berdoa jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan bertele-tele, haleluya. Jangan buat doa seperti mantra, no. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Jangan buat doa seperti mantra. Jangan buat doa Bapa kami seperti mantra. Ada orang yang bilang, ngapain lagi berdoa? Hanya cukup doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami adalah contoh yang diberikan kepada kita. Pola bagaimana kita menaikkan doa kepada Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus katakan berdoa itu jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang yang mengenal Tuhan pun doanya bertele-tele. Bertele-tele. Dia mau makan, makanan ada depan meja. Tapi doanya untuk seluruh dunia dulu dia keliling. Baru dia bilang, terima kasih untuk makanan di depan meja kami, di atas meja kami. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami.
Tapi sebelumnya dia doakan Ethiopia, dia doakan apalagi namanya anak-anak di Afrika, dia doakan anak-anak yang tidak bisa makan, yang kekurangan gizi, apalagi yang apa namanya itu stunting gitu kan. Karena heboh stunting kan cukup lama kan. Nah, anak-anak yang stunting Tuhan tolong cukupkan biar mereka juga sehat begini begitu. Saya dengar Pak Daniel Alexander satu hari dia bilang kepada mahasiswa kita, kalau untuk doa makan, gak usahlah doakan, berikanlah orang-orang susah, orang-orang miskin makanan juga seperti kau berkati kami. Pertama saya bilang, ada apa Om Daniel Alexander ini? Tapi kemudian dia bilang begini, karena kau gak bisa kasih makan satu dunia. Tapi minimal kau bisa kirimkan sepiring nasi kepada tetanggamu yang tidak bisa makan. Hal yang satu itu jangan didoakan. Hal yang satu itu harus dilakukan. Haleluya. Enggak usah doakan anak-anak yang tidak bisa makan, orang yang tidak bisa makan. Cari siapa orang yang tidak bisa makan, antarkan sepiring nasi untuk dia, untuk anaknya supaya dia bisa makan. Haleluya. Enggak usah doakan, karena itu engkau cukup melakukan dengan perbuatanmu. Love in action. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan bertele-tele. Come to the point. Iya kan? Kadang-kadang kalau kita mau berdoa, kami pun di meja makan kalau mau berdoa kadang-kadang. Kalau udah lapar, maminya langsung bilang, Justin berdoa. Saya udah tahu berarti dia mau cepat-cepat makan. Karena Justin berdoa, thank you Lord for the food, we bless in Jesus name, amen katanya. Kami langsung makan saudara. Haleluya. Itu doa yang tidak bertele-tele sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu bertele-tele gitu kan. Suci kuduskan makanan ini dengan kuasa firman-Mu, beri kekuatan, berikan kesehatan. Ya kalau makan pasti sehat. Makan berlebih kalau tahu sakit pasti sakit. Ada lagi orang berdoa, kami patahkan semua kolesterol, kami patahkan semua kuasa-kuasa yang ada di sini. Apa namanya, diabetes tidak lagi berlaku. Tapi nasi satu gunung. Tadi siang Pak Madi undang kami ke rumahnya. Aku dapat simbi, tahu saudara simbi? Kepala babi. Begitu nampak kepala babi, aku pun masuk ke dalam saudara. Karena ini semua di belakang. Bahaya kalau orang ini lihat kepala babi. Aku masuk ke dalam bukan apa-apa, bukan mau ku makan sendiri, enggak. Maksudku mau dapat pisau, biar ku ambil sedikit, sisanya ku kirimnya sama orang ini. Ku kirim tadi kan? Iya, saya kirim saudara. Lemak semuanya. Lemak semuanya. Di depan saya ada seorang hamba Tuhan yang dilantik beberapa minggu yang lalu. Begitu dia nampak hati, jantung, lalu kemudian ada apa lagi itu? Ada lomok-lomok di situ. Saudara tahu, dia langsung minta nasi tambah. Ada satu bapak di samping saya tahu dia diabetesnya tinggi. Siap makan, udah satu gunung, saya udah minta, saya punya nasi, sedikit kan Yar? Kau yang ngantar tadi kan? Benar, saya minta nasi, saya dikurangi. Iya, saya udah bilang, nasiku dikurangi, tapi yang lain tinggi-tinggi semua nasinya. Bapak yang satu ini pun tinggi makan, nasinya dia udah tinggi dia makan saudara. Siap itu bilang, aku pun tambahlah katanya. Memang kalau yang namanya B2 itu saudara, aduh kalau ada yang tahu makan memang lain lah rasanya memang. Ya kan Pak Ijul ya? Makanya kalau pergi BPK saudara, 1 kilo makan 3-4 orang gak enak rasanya, harus 2 kilo baru mantap rasanya. Tapi saya kadang-kadang katakan, ada orang berdoa, tolak kolesterol Tuhan dalam nama Yesus. Kau tahu itu lemak babi, kau tahu itu kolesterolnya tinggi, macam manalah kau mau tolak? Kuduskan, sucikan dengan darah Yesus. Kawan, jangan sia-siakan darah Yesus untuk lemak babi. Haleluya. Jangan, terlalu mahal darah itu kawan. Terlalu luar biasa darah itu kalau hanya untuk lemak babi. Jaga mulut. Jangan cuma jaga hati, jaga mulut. Mulut harus dijaga loh sekali-sekali. Haleluya. Jangan bertele-tele.
berdoa kepada Bapa. Orang di luar sana Tuhan katakan, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Makanya kadang-kadang saya senang sih kalau ada jemaat yang berdoa panjang, lebar, luar biasa, manis kata-katanya, dahsyat urapannya. Wah, itu kan luar biasa bagi kita kan. Tapi kadang-kadang ada orang doa panjang, waktu siap dia katakan amin, udah siap ya. Berarti apa? Yang dengar sedang melamun, mikirin yang lain, bukan mikirin doa dia. Kalau dia berdoa dengan urapan, there is power in it, ada kuasa di dalamnya. Itu sebabnya Yesus katakan jangan bertele-tele, doa untuk Indonesia, doakan Indonesia, doakan pulau-pulaunya, doakan pemerintahannya, mulai presiden sampai kepala lingkungan. Haleluya. Oh, saya bilang presiden, wakil presiden, menteri pertahanan, menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Macam kabus berjalan Anda kadang-kadang. Tuhan tahu kok, menteri kabinet Indonesia maju 2. Di dalam nama Yesus kami berdoa, takut akan Tuhan ada pada mereka. Amin. Jangan bertele-tele. Tapi kalau ada menteri-menteri yang secara khusus perlu didoakan, silakan. Haleluya. Come to the point. Datang kepada apa yang engkau inginkan. Jangan jadi seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Haleluya. Bapa tahu kebutuhanmu. Masa ada bapak gak tahu kebutuhan anak? Keterlaluan itu bapaknya. Betul kan? Kalau ada bapak yang lihat anaknya punya sepatu sudah rusak dan dia diam saja. Dia pula yang beli sepatu baru. Jalan ke Sujuya. Itu Sujuya lagi ada promosi loh, nanti kalau mau promosi ada 50 plus 20, 50 plus 40, silakan mampir nanti Pak Adi. Haleluya. Bapak lihat sepatu anak udah rusak, ya kan? Tapi pergi ke mall, dia pula yang beli sepatu baru. Padahal sepatu dia masih bagus. Bapak yang gimana itu, coba pikir. Bapak yang gimana itu? Siapa yang bilang amin? Oh, sindir aku? Hah? Apa? Ada sepatu di rumah, ambil nanti ya. Haleluya. Aku belum beli sepatu baru loh, Billy. Itu contoh, Billy. Contoh. Tapi saya percaya Bapak tahu apa yang kau minta. Bahkan sebelum engkau sadar. Sebelum kau berseru kepadanya. Haleluya. Tuhan tahu, Bapak tahu. Bapak yang baik itu pasti tahu. Aku gak tahu pergumulanmu apa saudara pada hari ini. Tapi aku percaya kalau engkau berseru kepada Bapa, kalau engkau datang kepada Bapa, maka Bapa pasti akan menjawab. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya, Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Katakan sekali lagi, walaupun aku tak melihat jalanmu Tuhan, walaupun aku tidak tahu apa yang ada di hadapan, tapi aku tahu Engkau punya rencana yang hebat, rencana yang luar biasa. Mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya.
Aku tidak tahu masalahmu apa hari ini. Tapi aku katakan padamu, sama seperti yang pernah ku lewati, sama seperti yang pernah ku alami. Kalau engkau datang kepada Bapa, maka Bapa pasti akan melihat kepadamu sebagai anak. Dan dia tahu dia tidak akan mengecewakan anaknya. Dia pasti akan membalas engkau. Dia pasti akan memberikan kepadamu bahkan lebih dari yang kau minta. Bahkan sebelum engkau minta, Bapa pasti sudah menjawab. Karena Bapa tahu. Kalau Bapa masih membiarkan engkau menunggu, sadarlah. Karena Bapa tahu waktu yang terbaik. Dia tahu engkau mungkin belum siap dengan apa yang kau minta hari ini. Dia tahu kalau engkau diberikan hari ini, bisa saja engkau meninggalkan dia. Bisa saja engkau menjadi sombong. Bisa saja engkau angkuh. Engkau merendahkan Tuhan. Engkau menganggap karena kerja kerasku aku bisa semua. Tuhan katakan ada waktunya. Sabar. Aku akan berikan kepadamu. Mungkin kau belum lihat jalan itu. Andalkan dia. Urabashandana mayara namas. Urabashandara lalabayara namaso. Oh shandana mayara namas. Urabarabarabash. Urabarabarana namas. Oh haleluya, hatiku katakan bersama-sama. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Katakan hatiku percaya. Oh shandarabarabarabarabashi. Hatiku percaya. Whatever it is. Apapun itu. Apapun pergumulanmu hari ini. Apapun doamu. Mungkin selama beberapa lama engkau sudah berdoa. Engkau belum mendapatkan jawaban Tuhan. Percaya. Bapa pasti menjawab kami. Ajarkan kami kebenaran firman-Mu terus, agar kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Kau ingin aku sampaikan. Terus ajarkan kami kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus, agar kami terus menjadi pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang dahsyat, yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap hadir minggu depan. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami pada malam hari ini Bapa. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan sesuatu yang baru, sukacita damai sejahtera Tuhan, bahkan kesembuhan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang Kau memberikan pada malam hari ini. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada malam ini. Haleluya. Pengumuman bagi kita malam ini, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah menerima baptisan kudus di kemarin hari Sabtu. Biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang baru dibaptis kemarin. Kedua, kami mengundang Bapak yang pertama adalah Bapak Halomuan Frans Sihotang untuk tampil ke depan, dan juga Ibu Siska Yoha, Bu Siska untuk tampil ke depan untuk menerima sertifikat baptisan yang telah terlaksana kemarin di kolam renang bahagia. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyerahkan sertifikat baptisan kudus. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita tetap berdoa khususnya gereja kita di tempat ini, di program-program gereja kita,
biarlah Tuhan turut campur tangan, biarlah Tuhan turut memberikan semua apa yang kita mohon kepadanya dan menjawab setiap doa-doa kita, lebih-lebih dalam renovasi dan juga pergumulan kita. Biar semuanya anak-anak Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan untuk bisa saling melayani, saling mendoakan, sehingga pertumbuhan jiwa-jiwa luar biasa diberikan Tuhan bagi kita. Lebih-lebih bagi yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan dalam musik, biarlah Tuhan mengirim orang-orang yang terbeban dalam pelayanan musik. Kemudian di setiap hari Rabu juga kita ada kebaktian ibadah mukjizat di tempat ini, dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Mari Bapak Ibu yang punya keluarga, yang punya teman, yang punya tetangga, yang terbeban, yang punya pergumulan hidup, sakit penyakit, kita ajak setiap hari Rabu. Biarlah mereka mendapatkan mukjizat yang daripada Tuhan. Demikian juga setiap hari Kamis ada persekutuan dan doa rumah tangga, dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan hari Jumat kembali kita di tempat ini ada menara doa dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Begitu juga ibadah pemuda-pemudi setiap hari Sabtu dimulai daripada jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan kembali kepada hari Minggu kita tetap ada ibadah 2 session. Session pertama adalah jam 10 pagi sampai dengan selesai, dan session kedua dari jam 6 sore sampai dengan selesai. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Ada 2 keluarga yang akan diteguhkan pernikahannya pada hari Minggu yang akan datang. Mari kita berdoa bagi mereka, dilaksanakan di tempat ini, biarlah semua acara berjalan dengan baik. Demikian pengumuman bagi kita. Kita akan sama-sama menutup ibadah ini. Doa penutup kami serahkan kepada hambanya Bapak Ijul Ferdinand Ginting. Dan untuk itu saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Diberkatilah pulau-pulau, diberkatilah lautan,
bagi bangsa ini, sebab kami percaya Roh Kudus Kau ada bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan, Sumatera Utara dilawat Tuhan, Medan, Marelan dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Juga bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini Tuhan, umat-umat-Mu yang datang ke tempat ini ya Tuhan, yang kembali ya Tuhan dengan persembahan yang terbaik kepadamu. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, tangan mereka mengerjakan apapun berhasil dan beruntung dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang melayani kami pada saat malam hari ini, mulai dari host spirit, singer, pemain musik, pemegang sound system ya Tuhan, pemegang OHP ya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan memakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Dimanapun mereka berada, nama Yesus ditinggikan dan dibesarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat malam hari tidak dapat hadir, kami berdoa bila kiranya Tuhan melawat mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, kami berdoa kiranya kesembuhan menjadi milik mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka sedang mengalami masalah persoalan ya Tuhan, kami berdoa bila kiranya Tuhan sebagai jawaban yang pasti dalam kehidupan mereka, sehingga hari-hari ke depan semua kami boleh menyaksikan bahwa Yesus yang kami layani adalah Yesus sumber jawaban ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Ibadah kami akan segera berakhir ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Lawatan-Mu akan melawat kami dengan luar biasa. Khusus kami berdoa untuk ibadah mujizat pada hari Rabu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang mengambil bagiannya Tuhan. Kami berdoa pengurapan yang luar biasa terjadilah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mengirim orang-orang yang butuh pertolongan tangan Tuhan untuk datang pada hari Rabu. Sebab kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam perjalanan pulang ke rumah. Kami percaya malaikat-Mu Kau telah utus untuk menjaga-jaga atas hidup kami. Kami boleh berjumpa dengan keluarga kami dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Seminggu ke depan ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya urapan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Tangan kami mengerjakan apapun berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, segala lama datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Mari angkat tangan kita akan terima berkat. Cuma Tuhan yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya, shalom. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari salami satu dengan yang lainnya. Selamat hari Minggu.